Halo, sahabat Al-Mufti Academy Channel. Mulai tahun pelajaran 2025-2026 di semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK akan dimulai mata pelajaran coding dan artificial intelligence yang merupakan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran tersebut memiliki elemen, di antaranya adalah computational thinking atau berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, serta algoritma pemrograman. Computational thinking adalah fondasi utama pembelajaran coding dan artificial intelligence. Apa itu computational thinking? Computational thinking adalah cara berpikir yang terstruktur dan logis untuk memecahkan masalah, mencari solusi, dan membuat keputusan. Cara berpikir ini tidak hanya digunakan oleh programmer atau ahli komputer, tetapi bisa dipakai oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk siswa di kelas. Mengapa computational thinking penting diajarkan di sekolah? Pertama adalah melatih siswa berpikir logis dan sistematis. Berikutnya adalah membuat siswa belajar berpikir seperti detektif dan mencari pola, menyusun langkah-langkah, dan menyelesaikan masalah satu persatu. Computational thinking cocok untuk semua mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran dalam kelompok sains, teknologi, engineering, art, dan matematik, atau STEAM, menganalisis cerita, eksperimen, atau menyusun strategi permainan. Membekali siswa menghadapi dunia digital. Bahwa dunia kerja saat ini dan masa depan menuntut kemampuan memecahkan masalah dengan teknologi. Computational thinking adalah dasar dari keterampilan abad 21 seperti coding, AI, dan data science. 4 komponen utama computational thinking adalah dekomposisi untuk memecah masalah, abstraksi, bagaimana fokus pada hal yang penting, pengenalan pola, dan algoritma. Komponen utama computational thinking yang pertama adalah decomposition atau memecah masalah. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Contoh, membagi tugas kelompok proyek menjadi tugas individu. Komponen selanjutnya adalah pattern recognition atau mengenali pola. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Contoh, melihat pola soal matematik agar bisa diselesaikan lebih cepat. Komponen berikutnya adalah abstraction
menyaring informasi penting. Fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contoh, pada saat membaca soal cerita, hanya mencatat data yang dibutuhkan. Komponen terakhir adalah algorithmic thinking, membuat langkah-langkah seperti solusi. Menyusun urutan langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Contoh, menuliskan langkah demi langkah cara menyelesaikan soal atau membuat kue misalnya. Implementasinya di pelajaran IPA di SMP menyusun prosedur percobaan sains. Di dalamnya ada algoritmik. Misalnya, bagaimana menyusun prosedur percobaan sains. Mulai dari menentukan tujuan percobaan, mengidentifikasi variabel, menyusun langkah-langkah, serta menulis instruksi secara rinci. Dalam pembelajaran bahasa di SMA, menganalisis alur cerita, decomposition, and abstraction. Bagaimana menganalisis alur cerita berkaitan dengan decomposition. Misalnya menganalisis awal dari cerita, bagaimana klimaksnya, puncak dari cerita, serta akhirnya bagaimana. Abstraksinya adalah menganalisis plot dari satu cerita. Di pembelajaran otomotif di SMK, mendiagnosis kerusakan kendaraan, decomposition and abstraction. Bagaimana mendiagnosis kerusakan, permasalahannya di analisis secara rinci sehingga menjadi jelas. Di semua jenjang, misalnya bagaimana membuat game sederhana dengan Scratch. Semua komponen computational thinking diterapkan dalam hal ini. Computational thinking bukan tentang komputer saja, tapi tentang cara berpikir. Sehingga bisa membangun siswa menjadi pemikir yang kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan zaman digital. Tantangan zaman digital misalnya kalau yang negatif misalnya hoax, kesenjangan digital divide, keamanan data, dan lain sebagainya. Bagaimana computational thinking diterapkan di dalam artificial intelligence? Computational thinking melatih kecerdasan yang dibutuhkan dalam AI. AI bekerja berdasarkan data dan algoritma. Untuk memahami dan membangun sistem AI, siswa harus bisa mengenali pola dari data, menyusun algoritma pengambilan keputusan, memahami proses pembelajaran mesin. AI bukan sekedar teknologi, tapi soal bagaimana manusia melatih mesin berpikir. Computational thinking membekali siswa untuk itu. Computational thinking adalah cara berpikir yang membuat coding dan AI dapat dipahami dan dikembangkan dengan masuk akal. Tanpa computational thinking, siswa hanya menjadi pengguna. Dengan computational thinking, siswa menjadi pemecah masalah dan inovator.
bagaimana membuat instruksi sehingga bisa menghasilkan informasi yang diinginkan, yang tepat ketika kita menggunakan ChatGPT misalnya, Gemini, DeepSeek, Google Bard, DALL-E, atau aplikasi AI yang lainnya. Nah, misalnya di sini kita membangun satu instruksi yang jelas dalam bentuk prompt. Misalnya kita memintakan menginstruksikan AI membuat skrip robot mobil dengan sensor jarak, sensor garis, dan sensor suara. Ini kita perintahkan tadi dalam bentuk prompt, dan ini adalah hasil yang didapatkan dari ChatGPT dalam hal ini, skrip untuk membangun robot mobil dengan sensor suara, garis, dan jarak. Posisi conversational thinking dalam menyusun prompt yang tepat. Yang pertama, ketika bicara decomposition, memecah permintaan, bahwa kita perlu memecah ide besar menjadi bagian-bagian yang jelas dan spesifik. Alih-alih menulis tolong bantu buat proyek, itu terlalu umum, maka sebaiknya dengan compositional thinking, pengguna akan menulis, buatkan judul proyek, tujuan, dan langkah-langkah eksperimen tentang energi alternatif untuk siswa SMP. Jadi di sini lebih jelas dan lebih spesifik. Abstraction atau menyaring informasi penting, conversational thinking membantu pengguna fokus pada informasi yang relevan untuk disampaikan ke AI. Contohnya, tidak perlu menjelaskan semua konteks pribadi jika tidak dibutuhkan AI dalam menjawab. Berkaitan dengan pattern recognition, mengenali pola, maka kita bisa menggunakan struktur peran misalnya, tugas dan konteks. Sehingga AI bisa lebih tepat sasaran. Misalnya, sebagai guru SMA, itu adalah peran. Bantu saya buat RPP tugas untuk topik suhu dan kalor dengan pendekatan proyek itu dalam artinya konteks. Maka promptnya menjadi efektif sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang terbaik. Berikutnya adalah algorithmic thinking, menyusun prompt secara terstruktur. Prompt yang baik mengikuti urutan logis, apa yang diminta, bagaimana bentuknya, dalam konteks apa. Misal, perintahnya seperti ini, kaitannya dengan tugas, dengan apa yang diminta, buatkan apa misalnya. Bentuknya atau formatnya adalah dalam bentuk tabel apa misalnya, untuk siswa kelas 10 SMK. Itu konteksnya. Computational thinking melatih siswa dan guru agar dapat menyusun prompt yang jelas, efektif, dan terstruktur. Dengan computational thinking, pengguna tidak sekedar berbicara pada AI, tapi menginstruksikan AI secara strategis dan cerdas. Semua konten di atas dibuat berdasarkan referensi berikut ini. Misalnya referensi berkaitan dengan computational thinking ada 3 sumber yang mendasari. Referensi berkaitan dengan coding dalam pendidikan ada 3 sumber juga, serta referensi artificial intelligence dalam pendidikan.
Ada 3 sumber juga. Dalam video selanjutnya kita akan bahas masalah yang lainnya.